Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel ini, di channel Abdul Somad Al-Batawi ya. Kali ini saya akan sharing tentang bacaan sholat. Ini request dari beberapa teman ya, dan baru sempat dibuat, yang mana bacaan sholat yang kita baca, yang hari-hari kita baca, ternyata masih banyak di antara kita yang bacaannya masih kurang tepat ya. Saya sedikit mau sharing ya, berdasarkan pengalaman saya mengajar di beberapa tempat ya. Ternyata ada beberapa kesalahan ya. Baik, langsung saja. Biasanya saya buka Maktabah Syamilah ya, ini langsung aja saya ringkas ya. Sudah dalam filenya Word ya. Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram adalah takbir yang mana kita memulai sholat. Takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli. Nah, langsung aja di sini ada beberapa syarat sah takbiratul ihram ya. Baik, perhatikan di sini. Yang pertama adalah ayyatalaffaza biha wa huwa qaimun. Syaratnya adalah seorang membaca takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Ini bagi orang yang memang sholatnya berdiri ya. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan takbir itu pas dia mau bangkit ya, belum tegak berdiri tapi pas mau bangkit ya, di tengah-tengah mau berdiri, maka tidak sah sholatnya. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyantiqa biha halal istiqbal qiblah. Syarat yang kedua adalah si musolli, orang yang sholat itu mengucapkannya dalam keadaan menghadap kiblat ya, badan menghadap kiblat, karena termasuk syarat sah sholat adalah menghadap kiblat di semua gerakan sholat dari mulai awal sampai akhir ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah di sini yang ketiga, antakuna bil lughatil arabiyyah, takbir itu dengan bahasa Arab ya, bukan dengan bahasa daerah, dengan bahasa masing-masing ya. Tapi kalau memang dia tidak mampu ya, dia tidak bisa dan dia tidak memungkinkan untuk belajar dalam waktu itu, maka dia boleh membaca terjemahnya ya. Ini mungkin bagi orang yang masuk Islam di akhir waktu ya, jadi tidak memungkinkan dia untuk belajar, maka dia sholat ya kalau tidak bisa ya. Tapi sebetulnya Allah Akbar, semua orang bisa ya. Ini kalau misalnya dia tidak mampu dan waktunya tidak memungkinkan, maka dia boleh membaca terjemahnya, Allah Maha Besar, dan dia membaca dengan bahasa yang menunjukkan bahwasanya lafaz Allah itu Maha Besar. Kemudian yang keempat adalah, nah ini penting sekali teman-teman ya. Nah, ini sering saya lihat, wa ayyusmi'an nafsahu jami'a hurufiha ya. Orang yang bertakbir itu harus memperdengarkan dirinya seluruh hurufnya dari mulai A sampai Ro. Allahu Akbar. Maka tidak sah orang yang takbir hanya gerak bibir saja. Dia takbir Allah ya. Tidak ada suara, cuma gerak bibir. Ini tidak sah ya. Maka minimal dia memperdengarkan suaranya, sekadar suara dia seperti dia membaca ya, lirih, suaranya lirih, bahasa lirih, sir gitu ya. Bukan tidak ada suara sama sekali. Kemudian yang kelima adalah musahabatuha linniyati kama marra dzikruh. Nah,
takbirnya itu berbarengan dengan niat. Jadi kalau misalnya di awal saja baca usolli fardhol maghribi atau dan seterusnya, baru Allah takbir aja tapi tidak ada niat di dalamnya, maka takbirnya tidak sah. Ya, maka ketika takbir angkat tangan, terlintas niat di dalamnya, niat sholat. Itu ya. Nah, ini secara ringkas diambil dari Al-Fiqhul Manhaji, halaman 131 juz 1 ya. Silakan yang mau lebih puas silakan melihat di situ ya. Nah, kemudian di sini beberapa kesalahan dalam membaca takbir ini dari pengalaman saya ya. Dan saya rangkum di sini ya. Mungkin ada sebagian dari kitab ya, cuma ini langsung saya rangkum ya. Beberapa kesalahan dalam membaca takbir. Yang pertama adalah menebalkan huruf hamzah pada lafaz Allah. Ya. Harusnya dibaca Allahu Akbar, tapi dia baca Allahu Akbar. Allah. Jadi seperti O, ya. Harusnya A, kemudian dibaca Allah. Ya, maka ini salah, ya. Seharusnya dia A, ya. Tapi dia baca Allah, ini salah. Ya. Kesalahan ya. Kemudian yang kedua adalah memanjangkan hamzah pada lafaz Allah, ya. Maka jadi seperti itu. Seharusnya dibaca Allah tapi dia baca Allah, baca Allahu Akbar, ya. Maka ini menjadi istifham, menjadi tanya. Seharusnya lafaz itu adalah khobar, menyatakan bahwasanya Allah Maha Besar, tapi menjadi istifham. Jadi apakah Allah Maha Besar? Ini kesalahan, ya. Tidak boleh dipanjangkan, ya. Maka cukup Allahu Akbar, tidak boleh Allah. Pernah saya dengar di sebagian tempat. Kemudian yang ketiga adalah mengganti huruf lam dengan huruf waw pada lafaz Allah. Bagaimana ini? Ini ada dua kasus, ya. Yang pertama mengganti satu lam, ya. Jadi begini bacanya, Allah, ya. Banyak di antara kita yang orang Indonesia yang dia benar ya Allah, ya. Allahu Akbar, ya. Allah, ya. Maka berubah maknanya, ya. Seharusnya dibaca Allah, Allahu Akbar, tidak Allah, ya. Merubah huruf lam menjadi waw. Ini takbirnya tidak sah, ya. Kemudian yang kedua adalah mengganti dua lam, ya. Kedua-duanya diganti jadi waw. Kalau tadi Allah, ini menjadi langsung waw semuanya. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Ini ada sebagian di kalangan masyarakat Indonesia yang seperti ini, ya. Maka ini juga jelas tidak sah, ya, berubah makna, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak menebalkan huruf lam pada lafaz Allah, ya. Harusnya dibaca Allah tapi dibaca Allahu Akbar, ya. Sebagian masyarakat Indonesia ada ya seperti ini. Maka harus ditebalkan tafkhim, ya. Lafzul jalalah Allah, ya, Allah, bukan Allah juga. Jangan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, tidak fasih dalam menebalkan huruf lam pada lafaz Allah. Tidak fasih, menebalkannya tidak fasih. Jadi dia harusnya Allah dibaca Allahu Akbar, ya. Jadi masih lam tapi tidak tafkhimnya kurang tepat. Seharusnya dibaca Allahu Akbar tapi dia baca Allahu Akbar. Ini sebagian masyarakat Indonesia ada. Allahu Akbar, Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, menghilangkan tasdid pada lafaz, ya, salah tulis. Pada lafaz Allah. Tasdidnya hilang. Maka kalau tasdid hilang berarti sama dengan menghilangkan satu huruf, ya. Dia harusnya membaca Allah tapi dibaca Allah, ya. Allahu Akbar, ya. Allah, ya.
Allahu Akbar ini tidak sah. Karena kenapa? Karena merubah makna Allah. Kemudian yang ketujuh adalah mengganti hamzah dengan waw pada lafadz akbar. Ya, contohnya gimana? Nah, itu sudah saya tulis ya. Dia membaca Allahu Akbar, ya harusnya akbar, dia rubah jadi Allahu Akbar, ya. Maka perubahan ini menyebabkan berubahnya makna dan menyebabkan takbirnya tidak sah, ya. Kemudian yang kedelapan adalah menambah huruf ya sukun sebelum huruf kaf pada lafadz akbar, maka menjadi harusnya akbar menjadi aikbar. Allahu Akbar, Akbar ini juga merubah makna, ya, tidak sah, ya. Kemudian yang ke 9 adalah memanjangkan huruf ba pada lafadz akbar menjadi akbar, Allahu Akbar, ya. Mungkin kita tidak merasa, tapi banyak di antara kita yang kalau kita perhatikan banyak yang seperti ini, atau tidak di dalam sholat, ya, tidak dalam sholat, Allahu Akbar gitu ya, bar, ya, maka akan merubah makna dari akbar ini maha besar menjadi akbar itu artinya gendang atau beduk, ya. Maka ini sebetulnya jadi jauh banget maknanya, Allah beduk, ya, Allah gendang. Maka ini juga tidak sah, ya. Atau juga ini sering terjadi ketika orang yang niatnya panjang sekali sehingga ketika dia takbir Allahu Akbar, ya, niatnya belum selesai di dalam hatinya, tetapi takbirnya udah mau selesai, akhirnya barnya dipanjangkan. Ini juga tidak sah, ya. Kemudian yang ke-10 adalah salah makhraj huruf ro. Nah, ini jarang, ya. Cuma ini salah makhraj dalam huruf ro. Gimana contohnya? Di Indonesia saya tidak menjumpai, ya, tidak menjumpai. Cuma ada di orang-orang Melayu, ya. Contohnya di negara jiran, ya, Malaysia atau Brunei, yang mereka atau mereka yang aksen ejaan hurufnya adalah seperti Inggris ABCD, ya, dia kemudian R, ya, R. Jadi membaca Allahu Akbar, bar, ya. Sedangkan yang betul adalah Allahu Akbar, ro, ya, akbar, bukan akbar. Nah, kalau akbar, ujung lidah tidak menempel pada makhrajnya, ngambang, ya. Allahu Akbar, ya. Maka ini salah makhraj, ya. Salah makhraj juga berarti menyebabkan berubah makna. Kalau orang Indonesia biasanya akbar, ya, agak geser sedikit. Kalau yang ejaan dengan Inggris, ya, R, sehingga menyebabkan jauh sekali, akbar. Maka ini salah, ya. Ro, akbar, R, ya. Ya, demikian ini teman-teman 10 beberapa kesalahan, ada 10 atau lebih nih yang saya temukan dari beberapa pengalaman berkeliling atau mengajar di beberapa tempat. Bisa menyebabkan sholatnya tidak sah jika merubah pembacaan itu, merubah huruf, ya, sehingga merubah makna. Tapi kalau merubah sifat huruf saja, maka ini tidak sampai menyebabkan tidak sah, ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Jika ada kritik, saran, tolong disampaikan, ya. Tolong disampaikan kesalahan atau ada tambahan, silakan disampaikan. Atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.